Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu menggambar. Sebelum kita membuat animasi, yang pasti kita harus belajar menggambar dulu dong. Jadi, untuk menggambar pada Adobe Animate ini, kita disediakan beberapa tool. Tidak banyak memang, hanya ada beberapa di sini, yaitu misalnya Line Tool. Line Tool ini gunanya untuk membuat garis. Kemudian ada Oval Tool. Oval Tool ini untuk membuat lingkaran. Supaya menjadi lingkaran yang sempurna, kita tinggal menahan tombol Shift. Oke, kemudian ada Rectangle Tool. Ini untuk membuat segi 4. Ya, untuk persegi 4 sama sisi juga tinggal menahan tombol Shift. Nah, kemudian ada juga Polystar Tool. Polystar Tool ini adalah tool untuk membuat segi banyak. Misalnya kita ingin membuat sebuah segi 5, maka kita tinggal menyeting pada properties, yaitu polygon dengan size-nya 5. Jika ingin membuat segitiga, maka kita akan membuat polygon dengan number of sides 3, seperti ini misalnya. Nah, tool ini juga bisa membuat gambar bintang. Jadi misalnya stylenya kita ganti menjadi star, number of sides-nya 5. Kemudian star point size ini ukurannya mulai 0 sampai 1 ya. 1 itu maksimum. Jadi saya coba setengah saja, 0,5. Nah, maka gambar yang dihasilkan seperti ini. Misalnya kita buat dengan number of set-nya 8, stylenya star. Star point size-nya 0,7 misalnya. Maka hasilnya seperti ini. Ya, semakin kecil star point-nya, maka sudutnya ini akan semakin dalam. Oke. Jadi itulah kira-kira beberapa tool yang ada dalam Adobe Animate yang bisa digunakan untuk menggambar. Nah, sebelum kita mulai menggambar, akan saya jelaskan dulu konsep dasar menggambar pada Adobe Animate ya. Jadi gambar pada Adobe Animate itu sifatnya adalah vektor. Ya, tentu berbeda dengan Photoshop yang menggunakan tipe raster. Pada vektor tidak ada yang namanya pixel ya, satuannya pixel, sehingga semua gambar yang ada di dalam Adobe Animate ini bisa di zoom dengan tidak terbatas tanpa harus menjadi pecah-pecah. Keunggulannya adalah gambar pada Adobe Animate ini umumnya ukuran file size-nya itu kecil, sehingga cocok untuk digunakan animasi pada web misalnya, karena untuk downloadnya tidak terlalu memakan bandwidth besar. Oke, penggambaran pada Adobe Animate ini memiliki karakter-karakter yang unik menurut saya ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya saya menggambar sebuah garis. Nah, garis ini hasilnya ini dinamakan dengan stroke. Nah, kalau saya menggambar sebuah bentuk, misalnya segi 4, nah, maka dia akan terdiri dari 2 elemen, yaitu yang pertama stroke, seperti garis tadi. Stroke-nya di mana? Ini, yang di pinggir-pinggir ini ya. Ini adalah stroke. Kemudian ada lagi warna yang di dalamnya. Ini namanya adalah fill. Ya. Jadi otomatis dia akan terdiri dari stroke dan fill. Bahkan pada palet pemilihan warnanya kita lihat ada 2 palet ya. Ada stroke color dan ada fill color. Jadi kita bisa mengeset fill-nya warnanya apa, stroke-nya warnanya apa. Apakah bisa tidak menggunakan salah satunya? Bisa, tinggal kita pilih. Nah, ini yang gambar kotak putih lalu ada garis merahnya. Ini berarti dia tidak menggunakan fill. Atau juga bisa kita balik, tidak menggunakan stroke. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah kotak berwarna oranye gelap
yang tidak menggunakan stroke. Ya, bisa sih dihilangkan dua-duanya, tapi mau gambar apa kalau semuanya hilang, gitu ya. Oke. Lalu karakteristik khas yang saya sempat ceritakan tadi adalah seperti ini. Misalnya, apabila terjadi stroke berpotongan dengan stroke seperti ini misalnya, maka mereka akan terbagi menjadi objek-objek yang berbeda. Jadi ini tadi yang merupakan satu garis lurus akan menjadi dua garis pada titik perpotongan ini. Nah, ini sudah bisa digerakkan sendiri-sendiri. Begitu pula dengan ini kan stroke ya, garis luarnya persegi 4 ini adalah stroke. Lalu saya potongkan dengan stroke seperti ini, maka ini sudah terpotong. Nah, bisa kita gerakkan sebagai objek yang berbeda. Oke. Kemudian fill ya. Fill ini apabila bertumpukan dengan fill lain yang warnanya berbeda, maka akan terjadi proses trim. Jadi yang oranye ini sudah terpotong, tuh tinggal setengah. Namun jika warnanya sama, maka yang terjadi adalah mereka akan bergabung ya. Nah, saya seperti ini. Nah, ini sudah saya tidak bisa mengambil lagi segi 5-nya karena sudah nempel dengan persegi 4. Oke, jadi itu kira-kira karakter menggambar pada Adobe Animate. Memang agak unik ya, tetapi sebenarnya kalau sudah terbiasa itu enak kok. Misalnya ya itu ya, kenapa tool-tool pada Adobe Animate itu tidak terlalu banyak. Karena misalnya saya ingin menggambar sebuah bulan sabit, itu tidak perlu ada tool khusus untuk itu. Saya tinggal buat saja sebuah lingkaran. Sorry, kita membutuhkan stroke supaya bisa memotong. Kita tinggal membuat sebuah lingkaran, lalu satu lingkaran lagi yang lebih kecil untuk ditumpukkan di atasnya seperti ini. Nah, maka setiap stroke yang bertumpukan ini kan sudah terjadi perpotongan. Ini tinggal kita buang saja. Fill yang di dalam sudah melakukan perpotongan, ini juga sudah terpotong. Kita delete saja. Nah, sudah jadilah sebuah bulan sabit. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan teknik potong memotong ini sebenarnya. Misalnya kita ingin membuat sebuah logo palang merah. Nah, bagaimana caranya? Cukup membuat dua persegi panjang saja. Lalu kita copy ya, select, copy, kemudian kita paste in place ya. Kenapa paste in place? Karena kita ingin paste objek tersebut tepat berada di atas objek sebelumnya. Paste in place ya, tinggal diputar menggunakan apa? Menggunakan ini free transform tool atau shortcutnya adalah Q. Kita ambil sudutnya, putar. Nah, ya jadilah sebuah palang merah dengan membuang garis-garis yang sudah terpotong ini ya. Nah, ini kan sudah terpotong, tinggal di delete saja. Jadi mungkin itu alasan kenapa tool untuk menggambar di Adobe Animate ini tidak terlalu banyak seperti aplikasi-aplikasi lain, karena banyak objek-objek yang bisa kita gambar sendiri secara kreatif ya, dengan menggabungkan beberapa objek dan melakukan potong-memotong di antara objek-objek tersebut. Nah, oke, kira-kira mungkin itu ya tool-tool dasar yang bisa digunakan untuk menggambar pada Adobe Animate. Untuk teknik menggambar yang lebih rumit akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.